الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد. Yang saya muliakan para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Tanjung Balai, wabil khusus untuk guru-guru saya Al-Mukarram Yai Waris Talib SAG. Saya kenal beliau bukan sebagai bapak wali kota, tapi sebagai guru. Ada guru saya Al-Mukarram Ustaz Dr. Syahrial, ada abangda saya Al-Mukarram Ustaz Kumpul Padapotan, ketua panitia abang saya Al-Mukarram Ustaz Juhri Al-Huda, ketua BKM Masjid Al-Jihad Al-Mukarram Ustaz Irwan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati segenap aparatur pemerintah, baik tingkat wali kota maupun camat, lurah ataupun kepala lingkungan, wabil khusus anggota DPRD Kota Tanjung Balai Bapak Mas Budi Panjaitan, segenap remaja Masjid Al-Jihad, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ketua panitia memakai pantun, rasanya kurang elok kalau saya tidak ikut berpantun. Ikan sepat rasanya lezat, dicampur sambal dengan terasi. Isra Mi'raj adalah sebuah mukjizat, tak terukur akal tak terlintas hati. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, tadi sudah banyak yang disampaikan berbagai macam arah oleh guru saya Al-Mukarram Ustaz Dr. Syahrial, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan sangat bermanfaat untuk kita mengarungi dalam kehidupan ini. Namanya pembicara terakhir, materi pun sudah habis. Jadi yang enak tutup saja langsung pakai doa lah. Sampai jam berapa memangnya ngaji? Jam 2. Otak sekecil punya kita di Tanjung Balai ini memahami peristiwa Isra Mi'raj. Baginda Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj melakukan perjalanan yang sedemikian jauh dalam tempo yang amat sangat singkat. Menembus 3 buah alam, alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alamnya malaikat, sampai alam Tuhan. Menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin, kata kita orang Tanjung Balai. Impossible menurut ilmuwan sekular. Tapi kita sering lupa bahwa Isra Mi'raj maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Wah, Allah sendiri kok ingin membuktikan dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada nggak di surah Yasin? Ayat berapa? Hampir terakhir Soki, pokoknya kemarin saya baca masih ada. Udah biar cepet, nggak usah mikir lagi. Udah malam soalnya. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Oh maaf Bapak Ibu, hukum dunia, hukum otak kita nih di Tanjung Balai ini itu terbentur pada 2 perkara. Ini hukum otak nih Pak. Maaf. Makanya otak kita nggak akan nyambung.
Hukum otak kita tuh cuma dua perkara saja yang bisa masuk. Apa? Sebab, akibat. Ini hukum otak. Contoh, ketika ada anak kecil lagi digendong tuh, itu di belakang ada anak kecil lagi digendong. Otak saya berpikir, Pak, itu ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul apa betul? Kok begitu, Syauki? Tengok, ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Bukankah karena kerjasama yang baik antara bapak dan ibu keluar anak? Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah nggak mesti itu terjadi. Contoh, Nabi Adam, ibu nggak ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Jadi apa tidak? Jadi. Nggak akan pernah bisa, Bapak Ibu sekalian, diselidiki tentang asal muasal Nabi Adam. Padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Disinilah otak kita mesti tahu diri, Pak. Itu bukan wilayah kamu. Tak. Otak, botak, botak, otak. Orang lagi ngomongin otak. Nabi Adam, Nabi Isa. Ibu kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Sok tahu. Hebat Pak Wali, orang Tanjung Balai ini. Sampai Nabi Isa pun kenal. Oh iya, tahu. Baik, tahu. Ayo, Nabi Isa. Nabi Isa itu ibu ada, bapak enggak ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa, Pak, lebih mudah, Pak, nyiptainnya, karena punya separuh modal. Ya iya, punya ibu kan separuh modal. Nabi Adam yang nggak punya modal, Allah mau jadi. Bu, nggak akan pernah bisa, Bu, diomongin dari kebiasaan masyarakat di Tanjung Balai ini. Itu Siti Maryam kok bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan nggak punya suami. Oh maaf, Bu, Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami, itu disebut mukjizat. Betul apa betul? Apa namanya? Mukjizat. Sayang, banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam, Pak. Di Jakarta, Pak Wali, di Jakarta. Ini saya cerita di Jakarta. Di kota Tanjung Balai sih insya Allah sama. Lalu apa yang kita bisa ambil hikmah dari peringatan Maulid? Makanya tadi dari awal saya bilang, otak kita nggak akan mampu, Pak. Tapi akhir-akhir ini banyak otak kita diperas sedemikian rupa untuk memahami Al-Quran itu sendiri cuma dari terjemahan. Padahal untuk menerjemahkan Al-Quran harus menggunakan ilmu-ilmu yang ada. Baik ilmu tafsir, ilmu hadis, maupun ilmu alat. Bapak Ibu yang pernah menikmati indahnya pesantren, insya Allah masih ingat. Dalam ilmu alat sendiri masih terdiri dari beberapa cabang lagi. Antara lain nahu, sorof, mantik, bayan, dan balaghah. Nggak akan pernah bisa, Pak, kita menerjemahkan Al-Quran, mengambil hukum Al-Quran cuma berdasarkan terjemahan. Karena apa? Khawatir kalau kita tidak pakai ilmu. Saya khawatir di Tanjung Balai ini terkena yang disebut baginda Nabi dalam hadis dhallu fadhallu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Duh, Syauki, memangnya Al-Quran bisa menyesatkan? Bisa, Pak. Bisa Al-Quran menyesatkan. Apa buktinya, Syauki? Nih, saya kasih tahu contoh. Ada dalam Al-Quran di mana Allah berfirman begini, Pak. Bentar, ada gangguan teknis. Allah berfirman dalam Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada nggak dalam Al-Quran? Surah apa? Ada Sauki, ada. Pokoknya yang Sauki bilang saya ikut aja, ada udah. Udah gitu aja udah Bu, ada. Surah Al-Baqarah ayat 62 Pak. Kita lihat terjemahan, secara terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini terjemahannya nih Pak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin. Siapa saja di antara mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh Allah tetap berikan balasan kepada mereka, serta dalam diri mereka tidak akan ada rasa takut sedikit pun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ini terjemahan. Tapi kalau kita mau mengambil hukum lewat ayat ini, maka insya Allah kita akan terjebak pada yang namanya pluralisme yang dangkal. Kenapa sayang? Nang Raja Soleh, kenapa sayang? Ya, jangan teriak-teriak ya, kalau mau dimanggil samperin saja. Susah ngomong kalau ada saingan soalnya saya. Soki, kok bisa ayat ini kita terjebak pada pluralisme yang dangkal? Ayo kita lihat. Dalam ayat ini Pak, dijelaskan tidak perlu kita beragama Islam untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena apa? Karena dalam ayat ini jelas syarat untuk mendapatkan pahala cukup beriman kepada Allah dan hari akhir. Apapun agamanya, mau dari Yahudi, mau dari Nasrani, ataupun dari Sabiin, selama mereka percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, Allah tetap berikan pahala atas diri mereka. Apakah nggak tersesat Pak? Padahal dalam surah lain Allah mengingatkan dengan keras, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini loh bahayanya ketika Al-Quran kita perkosa untuk memenuhi syahwat nafsu dunia ini Pak. Makanya apalagi bapak-bapak saya nih, dulu ingat ketika masih Orde Baru zaman Pak Harto, dulu untuk menghantam Golkar saja kita pakai ayat Quran saat itu. Masih ingat gak? Apa ayatnya? Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon itu. Itulah bahayanya Pak. Quran ini bisa dibawa kemana saja. Makanya dalam belajar Al-Quran, ilmu itu penting. Kenapa? Ketika manusia sudah berada di posisi puncak, biasanya manusia kan sering lupa diri. Betul apa betul? Nih, kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu di awal-awal 90, saya punya orang tua, Rahmatul Abror Izzuddin MZ, pernah bilang begini. Beliau pernah baca sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor di Amerika Serikat. Beliau baca tuh hasil penelitiannya. Nama profesornya ini Profesor Arthur Clarke. Ini Arthur Clarke ini Bu, beliau ini sudah membayangkan kemajuan teknologi yang akan datang. Kalau kata orang tua saya tahun 90 saat itu, membaca dari hasil penelitiannya Arthur Clarke, menurut Arthur Clarke nanti di tahun 2010-2020
yang namanya anak-anak kita sudah tidak perlu lagi datang ke sekolah. Kenapa? Karena tahun 2010-2020 nanti kata Arthur Clarke akan ditemukan semacam mechanical of education, mesin pengajar. Makanya kata orang tua saya tahun 90, nanti 2010-2020 kata beliau, yang namanya guru, ustadz, kiai, guru majelis taklim, guru ngaji nganggur total. Ayo saya tanya, sekarang udah terjadi apa tidak? Coba lihat. Sekarang ini anak-anak kita untuk belajar nggak perlu lagi masuk ke dalam kelas, belajar online. Banyak kawan-kawan kita sekarang untuk memenuhi hasrat agamanya, ngajinya sama Mbah Google, belajarnya sama ustazah YouTube, bukan belajar langsung ke ulama-ulama yang ada sekarang ini. Tuh kata orang tua saya, 2010-2020 manusia sudah nggak perlu lagi datang ke sekolahan. Dilanjutkan menurut penelitian itu, nanti di tahun 2030-2040 kata Arthur Clarke, alhamdulillah ada lagi air. Ya, makasih. Makasih. Udah jangan pakai kue. Hah? Ya susah makannya bagaimana? Ini gelas banyak mah cuma pajangan doang, Bu. Iya, Pak. Jangan dibilang bos, oke gelasnya banyak, ceramahnya bakal lama, nggak ngaruh, Pak. Ember ditaruh nggak ngaruh. Bapak Ibu, dilanjutkan dalam penelitian tersebut, nanti tahun 2030-2040 kita manusia sudah bisa menyamai kecepatan suara. Lihat suara nih, saya bilang tes yang paling belakang kedengeran. Begitulah nanti 2030-2040. 2050-2060 kata Arthur Clarke, di mana manusia sudah bisa melakukan perjalanan lintas planet. Allahu Akbar. Interflight Sailor, perjalanan lintas planet. Kita lihat sekarang, Amerika saat ini lagi merancang bagaimana perjalanan bisa mendarat di bulan. Betul. Rusia bahkan lebih gila lagi, Pak. Bagaimana bisa pulang pergi dari bulan ke dunia, ke bumi. Orang Indonesia lebih hebat, memikirkan bagaimana cara hidup dari bulan ke bulan. Lebih hebat Indonesia. Nah, menurut Arthur Clarke dalam penelitiannya, puncak ilmu pengetahuan itu terjadi di 2100, di mana nanti tahun 2100 akan ditemukan semacam pil anti malaikat maut. Jadi saking majunya ilmu teknologi nanti 2100, yang namanya manusia sudah tidak perlu lagi untuk mati. Nah, ketika puncaknya ini hampir 15 abad yang lalu Allah memperingatkan apa? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Jangan suka begitu kalian manusia. Sungguh kalian manusia ini sering lupa diri ketika posisi sedang berada di puncaknya. Ya puncak jabatan, ya puncak kekuasaan, ya puncak kekayaan, maupun puncak ilmu pengetahuan. Kita sering lupa diri, Pak. Betul. Nih sejarah nih. Fir'aun itu tadinya Fir'aun itu cuma seorang raja biasa, Pak. Cuman karena terlalu diiya-iyakan sama rakyatnya saat itu, sombong dan jumawa Fir'aun, sehingga kalimatnya dia berkata, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, tiada Tuhan selain aku, kata Fir'aun.
pejabat sombong, anak buahnya Fir'aun. Dititipin harta, sombong, macam Korun. Korun itu untuk membawa kunci gudang hartanya, Pak, membutuhkan 60 ekor unta, Pak. Tapi di puncak kekayaannya, Korun lupa, dia berkata bahwa Allah tidak ada hubungannya dengan kekayaannya ini. Semua ini hasil usaha saya. Allah murka, ditenggelamkan Korun beserta hartanya. Makanya kalau belakangan ini sering nemu uang di bawah tanah, itu disebutnya harta karun. Kalimat dari Korun, Pak. Tuh. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Makanya maaf Bapak Ibu, maaf. Kalau tidak didasari dengan nilai-nilai keimanan, bisa gila kita memikirkan sifat Tuhan. Nah, makanya kalau mau bicara jujur, maaf. Ayat innalladzina ini ayat yang sangat digemari oleh orang-orang sekular dan liberal, Pak. Mereka lah yang berani berkata bahwa semua agama baik, semua agama benar. Makanya kita di Tanjung Balai sudah tidak lagi perlu yang namanya agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musuh kita saat ini sesungguhnya, Pak, bukan orang-orang kafir, Pak. Mereka tahu mereka nggak akan pernah bisa nyerang Islam secara terang-terangan di Tanjung Balai. Makanya strategi mereka potong lagi, mereka ubah strategi mereka dalam menghilangkan Islam di Tanjung Balai. Apa? Menggunting dalam lipatan. Makanya saya berani bilang Bapak Ibu, maaf. Hancurnya Islam di Indonesia ini dikarenakan dua perkara. Apa? Pertama, fanatisme kita kepada organisasi kita. Seolah-olah organisasi kita lah yang paling benar. Mereka berlindung di balik baju yang bernama toleransi. Ini mereka berlindung, mereka para sekular dan liberal. Yang kedua apa? Yang kedua yang bikin Islam hancur di Indonesia ini, semakin banyaknya orang munafik dalam diri Islam ini, Pak. Padahal baginda Nabi sudah mewanti-wanti, sudah memperingatkan dengan keras. Apa? Idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau saja umatku ini sudah cenderung mengagung-agungkan dunia, cinta dengan urusan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dalam dirinya. Ayo kita lihat sekeliling kita sekarang, Pak. Dengan makin banyaknya orang-orang munafik di antara kita, mereka sesuka hati menyerang Islam, Pak. Sekarang ini pengadilan di dunia ini banyak, tapi keadilan yang sedikit. Betul? Kenapa? Karena memang sudah min akhirus sa'ah. Ini kita sudah masuk akhir zaman, Pak. Di mana baginda Nabi pernah memperingatkan begini. Nih, saya ingin cerita sedikit tentang hadis akhir zaman yang diajarkan oleh guru-guru saya. Baginda Nabi pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang nanti di tengah-tengah umatku satu zaman di mana waru'usahum kal asad wa wizra'uhum kadhi'ab wa hukama'uhum kal kilab wa yawma idin ummati kal ghinam. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah manusia di mana waru'usahum kal asad, pemimpin-pemimpin mereka saat itu enggak ubahnya laksana seekor singa, Pak. Allahu Akbar. Bu, tahu singa? Masih ingat singa? Tengok singa, Pak. Dimanapun ada hutan, yang namanya raja hutan pasti singa. Betul?
Padahal singa nggak pernah bikin pemilu, Pak. Nggak ada. Tapi dimanapun ada hutan, rajanya pasti singa. Lihat ketika singa sudah mulai jadi raja, Pak. Dikasih 1 periode, nambah 2 periode. Singa. Saya lagi ngomong singa juga. Dikasih 1 periode, minta 2 periode. Ngomong tuh singa, saya nggak tertarik maju jadi 3 periode. Belakangan singa ngomong, kalau untuk urusan demokrasi maka saya berhak maju lagi jadi raja. Kata singa. Singa, ini mas singa. Oh, saya lagi ngomong singa kok. Singa ini, Pak. Coba lihat. Singa itu kalau lagi diem polos mukanya, Pak. Singa, orang lagi ngomongin singa juga. Coba lihatlah ketika singa sudah menjadi raja, Pak, maka yang berlangsung di hutan adalah hukum rimba. Betul apa betul? Apa hukum rimba itu? Yang kuat akan memangsa yang lemah. Ayo kita lihat. Alhamdulillah benar di Indonesia ini yang namanya angka kemiskinan sudah turun. Alhamdulillah turun ke anak cucu. Lihat, ketika singa yang jadi raja, maka yang kesian adalah rakyat-rakyatnya, yang ditekan rakyat-rakyatnya. Betul? Dan ini bukan di Indonesia, hampir di seluruh negara di dunia ini rajanya semua singa. Ada di satu negara, Bu, di mana negara tersebut punya pulau garam terbesar. Garamnya impor. Di luar negeri ini, Pak, pulau garamnya besar, garamnya impor. Ada di satu negara juga di mana ladang minyak dan sawitnya terhampar luas. Minyak gorengnya langka. Di luar negeri, ini saya cerita di luar negeri. Di luar negeri, jauh Pak, bukan di Indonesia. Saya nggak bilang di Indonesia, di luar negeri. Jauh ini, Bu. Sudah luar negeri, luarnya lagi masih. Jauh lah, bukan di sini. Kenapa? Karena pemimpinnya seperti singa. Kalau pemimpin sudah seperti singa, kata baginda Nabi meneruskan hadisnya, wa wizra'uhum kadhi'ab. Para pejabat-pejabat publiknya, para wakil-wakil rakyatnya, tingkahnya nggak ubahnya layaknya seekor serigala. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu yang namanya serigala? Dulu saya belajar, Pak. Serigala itu adalah hewan yang paling licik, Pak. Betul apa betul? Serigala itu, Pak, Bu, kalau dia mau makan daging domba, dia akan nyaruh pakai bulu domba, Pak. Makanya ada lagunya Rita Sugiarto berjudul Serigala Berbulu. Hafal semua ya. Coba lihat sekarang ini. Ada di satu negeri di mana para wakil-wakil rakyatnya baru perlu lagi konstituennya, baru lagi perlu suaranya saat mau menjelang pemilu saja. Di luar negeri, kalau lagi menjelang pemilu, lihat para calon-calon wakil rakyat itu, Pak, menggunakan baju rakyat. Slogannya pun mantap, kami dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi, makanin duit rakyat. Di luar negeri ini, kalau wakil rakyat di Indonesia mah insya Allah sangat mewakili wakil rakyatnya, ya.
Rakyat pengen punya uang banyak, diwakilin sama wakilnya. Rakyat pengen naik mobil enak, diwakilin sama wakilnya. Rakyat mau tidur di kasur empuk, diwakilin sama wakilnya. Rakyatnya ya begini-begini aja. Ayo kita lihat sekarang. Kalau pemimpin sudah seperti singa, pejabat-pejabat publiknya sudah seperti serigala, maka baginda Nabi menambahkan hadis tersebut, wa hukama'uhum kal kilab. Para penegak-penegak hukumnya saat itu enggak ubahnya laksana seekor anjing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini paket komplit, Pak. Komplit ngancurin negara, Pak. Pemimpin singa, menterinya serigala, penegak hukumnya anjing. Allahu Akbar. Maaf sekali maaf. Kita tahu yang namanya anjing pada hakikatnya tidak pernah tahu, tidak pernah bisa membedakan mana maling, mana tuan rumah. Yang anjing tahu, siapapun yang kasih saya daging, itulah majikan saya. Betul apa betul? Maling kalau datang ke rumah kita ada punya anjing bawa daging, tenang anjingnya, Pak. Kenapa? Anjing. Tapi biarpun kita yang ngerawatin itu anjing dari kecil, 3 hari kita telat kasih makan, digonggong juga, Pak, sama tuh anjing. Kok bisa? Anjing. Iya maaf, saya nggak bilang semua ya, nggak. Karena ini bukan sekali lagi saya bilang, saya nggak bicara di Indonesia. Penegak hukum Indonesia ini bagus-bagus, Pak. Dari 100% paling cuma 10%, Pak, yang kayak anjing, Pak. 90% masih bagus. Ya. Polisi-polisi, TNI, pejabat-pejabat kejaksaan, insya Allah 90%-nya masih bagus. Cuma 10% aja yang jelek. Jadi kita nggak bisa nyamain semua, setuju? Cuma 10% yang jelek. Cuma yang 10% itu kepalanya. Ya saya mau ngomongin hadis, masa mau salah? Saya mau ngomongin hadis ini. Lihatlah. Ketika hukum sudah mulai pandang bulu, maka tentu yang paling enak, yang paling banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Ayo, bagaimana kita nggak mau sakit hati, Pak? Maaf. Maling sendal di masjid, ketahuan, babak belur, Pak, berdarah-darah. Bawa ke hukum minimal kena 2 hari, paling lama 4 hari di penjara, Pak. Maling sendal babak belur masih masuk penjara, Pak. Maling uang negara triliunan rupiah diembat masih sempet dada-dada. Kenapa? Anjing. Ini paket komplit ini. Pemimpin singa, menteri dan pejabat publik serigala, penegak hukum seperti anjing. Maka kata baginda Nabi di akhir hadisnya, wa yauma idzin ummati kal ghinam. Nasib umatku saat itu enggak ubahnya laksana seekor kambing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu tahu kambing? Baik. Saat Idul Adha, kambing itu hewan yang paling pasrah, Pak. Sapi aja ditarik masih ngelawan, kambing nggak ada ngelawannya, Pak. Iya kan? Ditarik ke sini, embe. Didorong ke sono, embe. Dipotong, embe. Kambing tuh. Apa bedanya sama kita, Pak? Ayo kita pikir baik-baik.
Disuruh jaga soft sholat, ikut jaga soft sholat. Disuruh pada pakai masker, ikut pakai masker. Disuruh vaksin, ikut vaksin. Mbe. Iya, saya juga mbe juga Pak Wali. Saya udah 2 kali vaksin. Ya nggak bisa apa-apa kok kita nih. Emang bisa apa kita, Pak? Betul. Kita nggak bisa apa-apa, Pak. Betapapun kita mau ngelawan, kita kena denda, Pak. Coba lihat sekarang. Dulu yang saya belajar dari sekolahan, Pak. Ini maaf. Vaksin campak memang buat penyakit campak, betul? Vaksin polio buat penyakit polio, setuju? Vaksin COVID buat naik pesawat, buat jalan-jalan, buat masuk ke mall. Kenapa? B. Ayo, sudah waktunya kita umat Islam ini harus melek, Pak. Sudah terlampau lama kita nih tertidur pulas. Ayo sama-sama kita nih harus saling asah, asih, asuh. Jangan justru kita saling gasak, gesek, gosok. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan bahwa dengan jujur para pendiri-pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadikan masyarakat Indonesia seperti masyarakat bermasjid. Tuh lihat tuh, Pak. Dengan jujur, Pak, para pendiri-pendiri bangsa Indonesia menjadikan cikal bakal masyarakat Indonesia dibangun daripada masyarakat bermasjid. Coba lihat masyarakat bermasjid yang kita punya nih. Ayo kita lihat. Siapapun yang masuk Masjid Al-Jihad, copot sendal, buka sepatu. Betul apa betul? Kenapa? Karena di dalam masjid tidak ada warga negara kelas 1. Semua sama. Iya kan? Wali kota masuk masjid, buka sepatu, li. Dewan masuk masjid, buka sepatuan. Camat masuk masjid, buka sepatu, mat. RT masuk masjid, buka sepatu, teh. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Indahnya masyarakat bermasjid. Para pendiri bangsa kita, Pak, menjadikan Indonesia masyarakat bermasjid. Tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama di hadapan hukum. Tuh cikal bakal Indonesia. Betul? Makanya dalam Islam sendiri diajarkan, Bapak Ibu, yang namanya pemimpin dalam Islam nggak boleh punya anak. Islam itu nggak boleh pemimpin punya anak. Apa contohnya, Soki? Dalam hadis baginda Nabi, beliau pernah bersabda, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal yang ngucapin kan baginda Nabi sendiri, Pak. Betul. Kenapa beliau nggak bilang Fatimah binti, Fatimah anakku? Tapi beliau berkata Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Karena saat itu baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan sebagai bapaknya Sayyidatuna Fatimah. Jadi hukum tegas, Pak, berwibawa. Betul. Nggak ada tebang pilih. Hatta anaknya Nabi Muhammad sendiri mencuri, baginda Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi maaf sekali, maaf, pemimpin nggak boleh punya anak. Presiden nggak boleh presiden punya anak. Iya, Pak. Kenapa? Kalau presiden punya anak, nanti dapat sebutan anak presiden, dia ikut menikmati fasilitas negara layaknya bapaknya seorang presiden. Betul? Ini kan yang terjadi sekarang, Pak. Dimunculkannya kasus-kasus baru yang lebih besar. Supaya apa? Supaya menenggelamkan kasusnya anak presiden. Masih ingat
usia 32 tahun mempunyai uang 90 miliar. Bisnis apa Pak yang cuma dalam 3 tahun dapat untung 90 miliar Pak? Bisnisnya cuma pisang goreng. Saya juga mau dagang pisang goreng kalau dapat untung 90 miliar. KPK apa punya ngomong Pak? Nggak ada. Kenapa? Karena anak presiden. Betul. Makanya saya berharap wali kota nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak yaitu Tolib. Betul. Pak Camat nggak boleh punya anak. Gubernur nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Edi. Kalau anak Pak Edi ngaku sebagai anak gubernur, yang saya khawatirkan dia akan ngikutin makan fasilitas kegubernuran itu sendiri. Tuh, lihat masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Kita juga berharap tidak ada warga negara kelas 1 di hadapan hukum. Semua sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul. Bahkan salah satu khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika lagi berhadapan dengan hukum saat itu, kebetulan hakimnya manggil Sayyidina Ali ini dengan sebutan khalifah. Berubah saat itu muka Ali, Sayyidina Ali saat itu. Kenapa? Karena di hadapan hukum tidak ada yang namanya khalifah, semua sama. Barulah ketika hakim itu memanggil Sayyidina Ali dengan sebutan ya Ali, baru ayo kita lanjutkan persidangan kita. Kan harusnya gitu hukum Pak. Makanya tadi saya berani bilang, pengadilan banyak di dunia ini, tapi keadilan yang sedikit. Kenapa? Karena keadilan sekarang ini sudah seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Tuh, masyarakat bermasjid. Sudah copot sendal? Sudah. Buka sepatu? Sudah. Masuklah kita ke dalam masjid. Iya kan? Kalau sudah di dalam masjid, nggak pernah sibuk kita ngomong dari mana kita berasal. Yang penting kemana kita menghadap. Betul apa betul? Kamu dari mana? Saya dari timur. Madep barat kamu. Di kiblat kan barat kiblat kita ya. Kamu dari mana? Saya dari utara. Madep barat kamu. Kamu? Saya dari selatan. Madep barat juga. Kamu? Saya dari barat. Ya madep barat juga Pak. Lihat indahnya masyarakat bermasjid Pak. Dalam masjid kita diikat dengan akidah. Kita menyembah Allah Tuhan yang sama, mengarah kepada arah yang sama, mengikuti gerakan Nabi yang sama, dengan bacaan yang sama, sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa, ingat kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda, kita mau bersatu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Betul. Tapi tengok akhir-akhir ini, kerjaan sekuler dan liberal, mereka mengacak-acak lagi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini Pak. Mereka berlindung di balik baju yang namanya toleransi. Mereka berkata, saya berani berkata Pak, toleransi yang baik itu bukan bisa baca Al-Quran di dalam gereja. Toleransi yang baik itu juga bukan sholawat badar di dalam gereja Pak. Dan bukan toleransi namanya kalau menghidupkan sholat di dalam altar gereja. Itu pelecehan Pak, menghidupkan ibadah di dalam ibadah orang lain. Pelecehan namanya, betul? Betul. Kalau memang baca Al-Quran disebut toleransi, kalau sholawat badar di dalam gereja kita iakan sebagai toleransi, sholat berjamaah di altar gereja juga disebut toleransi, maka jangan salahkan agama-agama lain Pak. Ketika masuk Idul Fitri dan Idul Adha, lewat speaker masjid kita nanti, mereka akan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan dalih toleransi lewat speaker masjid kita. Apakah itu yang mau kita sebut toleransi? Ini sekarang toleransi kita ini toleransi kebablasan Pak.
Karena semakin banyaknya orang munafik, ya akhirnya toleransinya kebablasan. Masa kita mayoritas, hampir 80% umat Islam di Indonesia mayoritas, Pak. Nasibnya harus sama dengan saudara-saudara kita yang jauh di bawah kita, Pak. Saya punya contoh beginilah. Saya punya 2 anak. Satu usia 15, satu lagi usia 5 tahun. Dua-duanya saya kasih jajan satu hari 15.000. Kira-kira saya adil apa tidak? Nggak akan adil. Kenapa? Yang 15 tahun jajan 15.000 mungkin wajar. Kenapa? Ada kebutuhan buat internet belajar online. Tapi yang 5 tahun jajan 15.000 buat apa? Ini toleransi kita, Pak. Yang 15 tahun dan yang 5 tahun harus sama berdirinya, Pak. Ini enggak toleransi, pemaksaan kehendak. Ada satu contoh nyata. Iya, lihat jam doang sebentar. Ada satu kisah nyata, bukan contoh, Pak. Ini kisah nyata, Pak. Kami alamin di Jakarta, Pak Wali. Saya punya orang tua, Rahmatul Abror Izzuddin MZ. Pak Wali beberapa kali ke sana, mempunyai sebuah masjid, Masjid Fajrul Islam. Disitulah beliau bersemayam saat ini. Kebiasaan beliau itu saat masih ada, Pak. Kalau di bulan Ramadan, ini ada imam tetap kami nih kalau bulan Ramadan. Beliaulah yang khataman Quran selama 40 hari ketika ayah wafat. Saat masuk bulan Ramadan, biasanya setelah habis tarawih itu di masjid rutin mengadakan takrirul Quran. Ya, qiraatil Quran. Biasanya orang tua saya itu kalau baca Quran itu buat santri-santrinya saat itu sampai menjelang sahur. Jam setengah 1, jam setengah 2. Sesaat beliau wafat, kami sebagai putra-putranya ini ingin meneruskan apa yang beliau lanjutkan. Tapi kami nggak nyampe jam setengah 2. Jam setengah 1 juga udah pada capek ngos-ngosan, Pak. Iya, nggak apa-apa. Abang duduk aja dulu, berdiri capek. Ya, nggak apa-apa. Istirahat, jangan gantian, kesian, Pak. Kalau mau ada yang gantian sama saya nggak apa-apa. Iya, udah istirahat aja, istirahat saya. Nggak apa-apa. Jangan duduk aja kan. Oh, kan susah duduk kan. Iya. Ini yang kayak subuh soalnya kita ngaji. Nah, ketika kami yang pegang masjid, kebiasaan ini kami lanjutkan, cuma tidak selama yang orang tua saya jalankan. Satu malam kurang lebih 5 tahun yang lalu, ada seseorang datang ke masjid. Kebetulan saya yang temuin, saya lagi duduk di teras masjid. Selamat malam, Pak. Oh, selamat malam. Saya ingin ketemu dengan pengurus masjid, katanya. Ya, alhamdulillah, saya bilang saya pengurus masjid. Ada apa, Pak? Saya bilang. Kami ingin mengajukan opsi keberatan, Pak, atas speaker masjid Bapak. Saya kaget. Tumben-tumbenan seumur-umur saya hidup, baru sekarang ada orang opsi keberatan. Saya bilang keberatan kenapa, Pak? Karena saat itu DMI menetapkan bahwa habis taraweh speaker masjid luar tutup. Kalaupun ngaji lewat speaker masjid dalam. Oh begitu? Iya. Atas nama toleransi saya ingin mengajukan keberatan. Baik. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu, Pak. Saya bilang, agama Bapak apa sebenarnya? Agama saya non muslim. Walaupun saya tahu karena datang nggak salam. Agama saya non muslim. Benar. Ya sudah. Maaf, Pak, saya tolak keberatan Bapak atas speaker masjid. Kaget dia. Kenapa bisa ditolak? Pak, kami di sini mayoritas, Pak. Seharusnya Bapaklah yang bisa mengikuti adat dan tradisi kampung kami, Pak. Umat Islam di sini mayoritas, Pak. Dan maaf, Pak, kami umat Islam cuma minta 1 bulan, Pak, di bulan Ramadan menikmati indahnya Ramadan. 11 bulan lainnya silakan Bapak kungkung kami dengan dalih toleransi.
Kami cuma minta dari 12 bulan, 1 bulan Pak, kami minta kenikmatan untuk beribadah Ramadan. Jadi maaf Pak, saya sebagai masyarakat mayoritas Islam di sini, Bapaklah yang harus biasain kebiasaan kami, bukan kami yang ngikutin kebiasaan Bapak. Begitu. Oh, ya sudah, pulang. 4 hari kemudian datang lagi tetangga saya ini, orang Islam. Assalamualaikum Sauki. Salam bang. Tumben. Saya bilang, iya pengen ngobrol. Ngobrol apa? Sauki, kalau bisa speaker masjid, kalau udah terawih matiin dah speaker luar. Loh, memangnya kenapa bang? Iya, akhir-akhir ini kan DMI kata dia sudah mengeluarkan peraturan saat itu, bahwa setiap habis tarawih speaker masjid wajib dimatikan karena mengganggu lingkungan sekitar. Walaupun suara ngaji Al-Quran nggak boleh. Ah, ya sudah. Bentar bang, saya tanya. Abang agamanya apa? Walaupun saya tahu dia orang Islam pak. Abang agamanya apa? Ya Islam Sauki. Kan kita sering sholat bareng-bareng. Oh ya sudah. Kalau benar abang masih Islam, alhamdulillah masih. Kalau memang abang benar agamanya Islam, abang lagi kesurupan setan bagian mana bang? Tuh, saya waras oke nggak kesurupan setan bang. Cuma orang yang lagi kesetanan bang, nggak senang dengan suara Quran di dalam masjid bang. Ini abang lagi kesurupan, setan mana yang abang nyampe nih? Maaf bang, saya nggak akan pernah ngecilin suara speaker masjid untuk kepentingan toleransi, karena kita mayoritas bang di sini bang. Ketika kita mayoritas, maka yang minoritas lah yang harus mengikuti kebiasaan kita. Betul? Betul. Kalau kita minoritas pun, kita akan membiasakan diri untuk mengikuti kebiasaan warga yang mayoritas di situ. Inilah Islam. Ketika mayoritas, kita bisa untuk tidak berpecah belah. Tapi ketika minoritas Pak, kita selalu dicari-cari dan diuber-uber. Lihat saudara-saudara kita di India. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Israel. Lihat saudara-saudara kita yang banyak tersebar ketika mereka lagi sedang minoritas. Nasibnya menyedihkan dan memilukan. Ayo, kalau bukan sekarang lagi, kapan lagi Pak? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menghidupkan Islam di Tanjung Balai tercinta kita ini Pak? Saya bersyukur Sumatera Utara punya gubernur luar biasa. Ketika kemarin ada pejabat publik menyatakan azan dikecilin, azan nggak boleh kencang-kencang, saya setuju sebenarnya Pak. Azan nggak boleh kencang-kencang. Nggak ada azan kencang-kencang, nggak ada. Makanya saya setuju. Saya setuju, azan nggak boleh kencang-kencang, bolehnya Allahu Akbar. Cuma yang saya bikin marah, yang saya bikin sebel, yang saya bikin keki, mereka menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Ini loh masalahnya Pak. Bukan soal azannya yang kita marah, soal menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing Pak. Padahal suara azan itu suara yang suci Pak. Makanya ayo anak-anak muda, Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika hendak masuk ke dalam satu kampung yang beliau lihat cuma 2. Apa? Masjid lebih bagus dari rumah sekitar. Anak-anak muda masih mau menghidupkan masjid. Imam Syafi'i kalau masuk ke dalam masjid melihat 2 perkara ini Pak, keluar kampung tersebut hatinya girang Pak. Kenapa? Karena Islam masih akan lama di kampung itu sendiri. Kita lihatlah sekarang anak-anak muda kita Pak. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agamanya Pak. Banyak fungsi masjid dan musola yang ada di Tanjung Balai ini nggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik yang isi masjid dan musola rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Ayo adik-adik saya, ingat Pak, Bu, hidup hanya sebuah perjalanan panjang. Bahkan
Imam Hasan Al-Basri mengajarkan bahwa hidup kita di dunia ini nggak lebih dari 3 hari, Pak. Allahu Akbar. Hidup kita di dunia ini nggak lebih dari 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan nggak akan pernah bisa kita ulang. Betul, Bu? Ibu-ibu yang 30 tahun kemarin masih kelihatan enak. Kalau senyum laki kelepek-kelepek. Ya. Kalau jalan banyak yang sweet. Dulu. Tengoklah kita sekarang. Gigi satu demi satu mulai permisi. Rambut sudah mulai banyak memutih. Kulit sudah nggak bisa diajak kompromi. Ditarik ke atas yang kiri, yang kanan turun. Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan nggak akan bisa kita ulang kembali. Hari esok sesuatu yang misteri dan kita nggak akan pernah tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan hari esok. Maka yang terbaik diajarkan sama Imam Hasan Al-Basri adalah hari ini. Bukankah Sayyidina Ali pernah mengajarkan orang yang terbaik dalam Islam itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dan esok hari jauh lebih baik daripada hari ini. Mumpung kita masih dikasih nyawa sama Allah, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, mumpunglah pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan diri kita, Pak, sebaik-baiknya. Ingat, maut nggak pernah pakai abjad, Pak. Betul? Kalau maut pakai abjad, enak kita, Pak, gampang nunggunya. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, depannya C. Saya S. Abah saya Z. Berangkat duluan nyatanya. Waktunya, jangan pernah bilang kita masih muda, maut masih lama. Maut sesuatu yang aneh. Maut macam pohon kelapa. Ayo kita tengok pohon kelapa. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir bisa jatuh. Itu maut, Pak. Bang, jangan bilang kita masih muda, Bang. Berapa banyak kita di komplek kita ini, Pak. Kakek neneknya sudah sakit-sakitan, cucunya duluan yang berangkat. Ada yang seperti itu. Jangan bilang kita masih muda. Tapi sayang, 1000 sayang Bapak Ibu. Maaf saya harus bicara seperti ini. Akhir-akhir ini sebagai orang tua, benar tadi kata guru saya, Ustadz Dr. Syahrial, beliau mengajarkan bahwa akhir-akhir ini kita sebagai orang tua lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, Pak, tapi mati nikmat jauh lebih penting. Apa yang sudah kita persiapkan? Padahal hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nggak usahlah kita bicara perjalanan dari dunia sampai ke akhirat, Pak. Maaf. Kita mau ke kota Medan. Berapa jam kota Medan dari sini? 4 jam. 4 jam, baik. Anggap 4 jam. Sebelum berangkat, kalau kita pakai mobil, sebelum berangkat kan kita cek dulu kendaraan kita tuh, Pak. Mesinnya aman gak, bannya aman gak, bensinnya ada apa tidak. Selesai mobil aman, pindah ke penumpangnya. Makanannya buat nyemil di jalan supaya nggak banyak berhenti. Supirnya, rokoknya ada apa tidak, minumannya. Perjalanan 4 jam kita persiapkan bekal yang maksimal. Masa iya, Bu? Bu? Oh, gah banget temen nyaut, saya heran. Kaget? Sama. Ini juga madep saya soalnya, saya kaget sendiri. Padahal perjalanan kita menempuh alam kubur saja, Pak, itu misteri, Pak. Betul apa betul?
Berapa lama nanti di dalam kubur? Coba bayangkan, sampai datang hari kiamat. Allahu Akbar. Bila sauki kiamat datang? Oh, jangankan saya, Nabi Muhammad aja tidak tahu. Kalau saya Muhammad Sauki malam hari ini meninggal, langsung diurusin sama guru-guru saya, langsung dikubur di Tanjung Balai. Besok pagi ternyata kiamat, lumayan saya, Pak. Kenapa? Semalaman doang saya ditanam. Tapi kalau kiamatnya masih 1000 tahun, sedangkan perjalanan 4 jam saja kita persiapkan bekal maksimal, apalagi perjalanan yang mencapai ribuan tahun nanti, Pak. Ayo, mumpung kita masih ada di dunia, ruh belum berpisah dengan jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, pintu taubat pun masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan amal kita, ya Bu. Nah, dalam rangka mencari amal malam hari ini, saya ingin mengajak. Mau nggak saya ajak? Mau sedekah? Mau sedekah? Bawa duit. Berapa? Goceng. Ya, ayo yang sedekah 5.000 kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Surga goceng. Pelecehan sama surga nih. Mana ada surga goceng, Bang? Surga udah naik sekarang. Surga goceng. Yang bener aja. Bener. Sedekah itu yang penting ikhlas. Saya setuju. Soal banyaknya nomor 1. Iya bener-bener. Sedekah itu daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Panitia tolong tutup dulu pintunya. Ini biasa kalau ngomong duit atu-atu kabur deh. Tutup dulu. Ayo, yang bawa duit siapin duitnya, yang gocengan, yang coklat, yang biru turunin ya. Yang rada-rada merah muda sama biru terang keluarin ya. Yang bawa duit siapin duitnya, yang nggak bawa pinjem sama sebelahnya. Kalau duit nggak bawa mau minjem malu, handphone boleh handphone. Ayo bismillah, mulai dari saya dulu nih Bang, ke saya dulu Bang. Saya bawa duit nggak ya? Goceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita sholawatan sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan berkah sedekah malam hari ini Allah ijabah semua hajat kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kull